Bab 2031, para penyihir kembali ke dunia tanpa batas. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Segera setelah itu, Sulang memulai pengiriman klon dan mengirim klon Xing Chuanyunhe langsung ke tepi tertentu benua Tianmen. Begitu klon itu muncul, ia segera membuka saluran alam semesta kehidupan. Segera, benua klan Wu dilepaskan dan muncul di tepi benua kabut surgawi, di tengah 100.000 bintang kabut surgawi. Benua klan Wu juga merupakan bagian dari dunia tanpa batas. Itu diambil oleh penyihir leluhur klan penyihir pada awalnya, tetapi sekarang dapat dianggap kembali ke tempat asalnya. Sangat sulit untuk memindahkan batu sebesar itu. Lebih sulit daripada membunuh 39 keledai botak seperti Kong Chan dengan satu pedang. Dalam perjalanan tanpa batas, Sulang menyeka keringatnya agak bersujud dan menghela napas lega. Segera, Sulang melepaskan semua orang klan Wu yang juga bersujud. 2 klon gabungan Xing Chuanyun juga dipulihkan menjadi 96 klon dan dikumpulkan ke dalam kumpulan klon. Ini adalah benua berkabut surgawi. Ya, ini adalah benua Tianmen. Aku merasakan keberadaan internet transmisi spiritual. Surga, metode yang mulia Sulang begitu kuat sehingga dia mengirim benua klan Wu ke tepi benua Tianmen dalam sekejap. Jika kita mengandalkan kita sendiri, diperkirakan kita tidak akan dapat memindahkan benua klan Wu ke benua Tianmen seumur hidup. Lihatlah, perbatasan benua klan Wu dan benua Tianmen disambung menjadi satu dan menjadi bagian dari benua Tianmen. Klan Wu kita telah kembali ke dunia tanpa batas. Terima kasih kepada Yang Mulia Sulang. Petik 2. Yinghua dan yang lainnya merasakan napas internet transmisi spiritual, dan mereka sangat gembira sehingga mereka tidak dapat menahan diri, dan mereka terus membungkuk kepada Sulang. Bersamaan, tanda seru, di benua klan Wu, prajurit Wuzu yang tak terhitung jumlahnya telah melihat langit yang berbeda. Mereka melihat langit yang terdiri dari ratusan ribu bintang berkabut. Betapa indah dan cantiknya. Tiba-tiba, sejumlah besar penyihir juga menyadari bahwa dunia mereka telah berubah. Mereka ketakutan dan tidak percaya, dan pada saat yang sama mereka tahu bahwa Kaisar Sulang yang kuat melakukannya. Keajaiban seperti itu, tiba-tiba membuat banyak prajurit Wuzu terkejut dan menyembahnya. Bangun semuanya, ini adalah terminal internet spiritual yang telah saya sempurnakan, dan pertama-tama saya akan mendistribusikannya kepada orang-orang yang lebih penting. Terminal prajurit klan Wu lainnya, pergilah ke Jiang Wenzheng dan yang lainnya untuk mendapatkannya. Sulang menatap Yinghua dan yang lainnya yang berlutut di kehampaan, tersenyum tipis, mengangkat mereka, dan mengeluarkan cincin ruang angkasa. Ya, Yang Mulia Sulang, Kaisar Zhou yang agung dan tak terbatas. Yinghua dan yang lainnya sekali lagi berterima kasih kepada Sulang, dan kemudian mengambil cincin ruang angkasa yang penuh dengan terminal internet. Sebenarnya, ketika benua klan Wu dibawa di bawah komandonya, Sulang adalah orang yang paling banyak mendapatkan. Mulai sekarang, seluruh benua klan Wu, dan bahkan seluruh klan Wu, adalah miliknya. Hanya perlu menyebarkan semangat ke internet untuk menyebarkannya di daratan etnis Wu. Anda dapat segera memanen kekuatan dupa yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari suku penyihir. Sumber daya di benua klan Wu juga dapat dikumpulkan dengan gila-gilaan melalui gedung pertukaran dan menjadi kekuatan Sulang dalam waktu singkat. Selanjutnya, Anda meninggalkan beberapa orang di benua klan Wu. Saya juga akan mengirim orang-orang kuat untuk membantu Anda memimpin benua klan Wu ke benua surgawi. Sulang berkata kepada sekelompok Taichu klan Wu, dan segera menghubungi Taichu benua Miao surgawi yang belum ditutup. Bagaimanapun, peradaban benua klan Wu berbeda dengan benua Tianmen. Jika dibiarkan, mudah menimbulkan masalah, jadi yang kuat harus diawasi. Ya, Yang Mulia Sulang, para penyihir menerima perintah mereka sejak awal. Kemudian, dia memilih kekuatan awal yang kuat dengan prestise yang lebih tinggi dan tetap tinggal di daratan klan Wu. Namun, Yinghua tidak tinggal. Dia bermaksud untuk mengikuti Sulang dengan saksama. Saat ini, para pembangkit tenaga listrik di masa awal benua Tianmen yang dihubungi Sulang juga tiba di sini melalui internet. Bawahan, tolong beri hormat kepada Yang Mulia Sulang. Pada awalnya, kerumunan membungkuk kepada Sulang satu demi satu, dan mereka juga sangat terkejut saat ini. Tanpa diduga, Sulang akan dapat membawa benua sebesar itu kembali dari kedalaman alam semesta ke benua Mian surgawi dalam waktu yang begitu singkat.
Perlu dicatat bahwa luas benua klan Wu sekitar 1% dari benua Tianmen. Di mata para pendahulu, ini adalah keajaiban yang tak terbayangkan segera setelah itu. Sulang menjelaskan tugas itu kepada sekelompok bawahannya. Biarkan mereka membantu klan Wu berintegrasi ke benua langit berkabut, dan mereka tidak boleh membuat kesalahan. Semua orang menepuk dada untuk memastikan bahwa mereka akan menyelesaikan tugas dengan sempurna. Segera, Sulang terbang ke daratan klan Wu, menguraikan semua formasi Taichu yang bersatu, dan kemudian mengembalikan bahan mentah kepada orang-orang Wu. Pemandangan yang luar biasa ini segera mengejutkan semua orang, dan kata-kata, "Yang Mulia Sulang tidak bisa bernalar," muncul di hati mereka. "Yinghua, sekarang tunjukkan jalannya, aku akan mengolah 10.000 alam." "Ya, Yang Mulia Sulang." Yinghua berlutut untuk menerima perintah, dan segera memasuki keabadian dengan 20 patung Taichu. Pengiriman klon, penggantian klon. Sulang memikirkannya, dan segera tiba di tempat asal daratan klan Wu dengan keabadian. Menurut Yinghua, tempat di mana dunia kultivasi berada tidak jauh dari benua klan Wu, tepat di belakang patahan ruang waktu lain di alam semesta yang sama. Di bawah kepemimpinan Yinghua, Sulang mengendalikan Boundless, sambil terbang menuju dunia kultivasi, sambil melepaskan klon, ia terus membuka jangkauan yang dapat dikirim. Setelah beberapa saat, sebuah patahan ruang waktu yang benar-benar baru muncul di depan Sulang. "Berikan pencerahan kepada Yang Mulia Sulang. Kami memiliki eksplorasi tertentu terhadap patahan ruang waktu ini, dan mengetahui jalan menuju alam kultivasi. Namun, saluran ini sangat tidak stabil. Jika orang-orang dari 10.000 alam tidak ingin kita masuk, mereka akan mengganggu saluran ruang waktu." Yinghua berkata dengan hormat, "Tidak sopan untuk tidak pergi sendiri. Jadi, suruh seseorang untuk mengetuk pintu." Sulang mengangguk sedikit, "Yinghua, pergilah ke sana sendiri." "Ya, Yang Mulia Sulang." Yinghua segera mengambil alih komando, dan segera terbang keluar dari Infinity, dan terbang menuju patahan ruang waktu. Dalam sekejap mata, Sulang memperhatikan Yinghua memasuki celah di patahan ruang waktu. Tepat saat itu, sebuah perintah sistem muncul di benak Sulang. "Ding, Haori Yan Yu itu telah mencapai level dasar." Dalam sekejap, banyak makna mendalam muncul di benak Sulang. Tidak hanya itu, ada juga arus hangat yang sangat luas dan dahsyat yang muncul dari udara tipis di Sulang. Arus hangat ini mengalir ke semua sel dinding kristal di seluruh tubuh. Sel-sel yang tidak dipromosikan secara aktif oleh Sulang telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat dalam waktu yang singkat. Meskipun pengganda pertumbuhannya tidak sebesar Yunyu Wujitu, tetapi sel-sel dinding kristal ini semuanya telah diperluas dan dipromosikan oleh peta batas kabut Yunyu. Sudah merupakan efek yang sangat bagus untuk dapat tumbuh lebih dari 10 kali lipat lagi. Selain itu, 100 juta sel dinding kristal yang dikembangkan secara aktif oleh Sulang juga telah banyak ditingkatkan. Kuncinya adalah, teknik Hori, asap, dan bulan, memiliki efek lain, yaitu untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan energi sel-sel dinding kristal secara signifikan. Pada saat ini, cadangan energi setiap sel dinding kristal dalam tubuh Sulang telah meningkat sekitar 1/10 dibandingkan dengan aslinya. Jangan melihatnya sebagai 1/10. Perlu diketahui bahwa sel-sel dinding kristal Sulang memiliki 170 gai penuh. Total cadangan energi meningkat 1/10, yang diperkirakan setara dengan total energi puluhan Aryan Taichu. Selain itu, sel-sel dinding kristal semuanya ditingkatkan. Ini memungkinkan kekuatan memutar Sulang untuk mengembun lebih banyak dan lebih cepat. Sistem, buka panel properti. Sinar cahaya melintas di mata Sulang, dan perintah sistem dikeluarkan. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, Yan Taichu kedua. Level serangan, Xian Taichu. Level pertahanan, Sanyan Taichu Plus. Level senfa, Sanyan Taichu Plus. Level daya tahan, 4 Yan Taichu Plus. Level roh, alam nirwana murni. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, makna mendalam tak terbatas, terlalu dasar, mendasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 49, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 49, fungsi pengiriman klon, level 48, fungsi perburuan harta karun 1 kunci,
level 47 fungsi alkimia 1 kunci, level 15 fungsi pemurnian 1 kunci, 15 level fungsi susunan pemurnian 1 kunci, 15 level fungsi sintesis 1 kunci, 15 level fungsi pemberdayaan 1 kunci, 25 level fungsi penguatan 1 kunci, 8 level dekomposisi 1 kunci fungsi tanpa level. Level serangan dan level daya tahan telah ditingkatkan. Pendapatan yang diperoleh dari Haori Yan Yue itu benar-benar bagus. Senyum mengembang di sudut mulut Sulang dan mengangguk puas. Segera, dia melihat latihan berikutnya yang perlu dipraktikkan saat ini. Sulang memiliki terlalu banyak latihan. Ada begitu banyak yang bisa dipilih untuk membuatnya mempesona. Namun, Sulang telah menyiapkan buku, World Heavenly Witch Fulcrum, dari klan Wu. Awalnya, saya berencana untuk berlatih Universal Normalization, dan kemudian menanamkannya pada Yan Xingxing dan yang lainnya sehingga mereka dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi dengan lebih cepat. Tetapi sekarang jumlah pemberdayaan akan disegarkan untuk sementara waktu. Jadi, mari kita berlatih World Sky Witch Fulcrum terlebih dahulu. Sulang berpikir demikian, dan kemudian mengaktifkan Jiu Xin Guyi, menempatkan latihan pada penjahat seni bela diri dan mulai berlatih. Menyelesaikan semuanya, Sulang melihat ke celah ruang waktu lagi. Tetapi melihat bahwa Yinghua telah kembali dari celah ruang waktu, raut wajahnya agak jelek. Terangi Yang Mulia Sulang. Dunia kultivasi tidak ingin kita masuk. Bahkan jika saya telah menyebutkan pencapaian besar Yang Mulia, mereka tetap mencibir, tidak mempercayainya sama sekali, dan ingin terus menghindari dunia. Yinghua mendatangi Sulang dan berlutut untuk melapor. Tidak mau. Sebagai satu-satunya kekuatan yang kuat di alam semesta yang tak terbatas. Pada saat-saat terakhir hidup dan mati di alam semesta yang tak terbatas, apakah kau memilih untuk menghindari dunia seperti burung unta? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena memaksanya untuk tunduk. Su Feng berkedip dan melambaikan tangannya dan memerintahkan, Yinghua, kembalilah ke Wuyin. Ya, Yang Mulia Sulang. Setelah Yinghua menerima perintah, dia segera kembali ke bagian keabadian. Segera setelah itu, Sulang berpikir, 14.400 klon muncul di keabadian. Tiba-tiba, kekuatan keabadian telah meningkat pesat. Harus diketahui bahwa Sulang sekarang memiliki kekuatan serangan tingkat 4 generasi dan tingkat ketahanan yang melampaui alam 4 generasi. Bahkan klon Baiying memiliki semua aspek kekuatan dari 3 generasi. Lebih dari 14.000 klon Sanyan Taichu ditempatkan di bagian keabadian. Kekuatan yang dibawanya sangat mengerikan. Tetapi Sulang tidak bermaksud untuk menyerang patahan ruang waktu secara paksa. Bagaimanapun, itu adalah patahan ruang waktu di alam semesta. Begitu runtuh, kekuatan yang meletus dapat mencapai setengah langkah keadaan abadi. Itu terlalu berbahaya. Oleh karena itu, Sulang bermaksud menggunakan klon untuk memperluas peta yang dapat dikirim, dan kemudian langsung memasuki ranah kultivasi. Lorong ruang waktu itu sempit, dan hanya satu klon yang dapat dikirim. Pikiran melintas di hati Sulang, dan segera mengirim klon Baiying keluar. Ikuti jalan sebelum Yinghua memasuki saluran celah di patahan ruang waktu. Dengan bimbingan Yinghua yang berpengalaman, klon Sulang dengan mudah menempuh sebagian besar jarak. Pada saat ini, sebuah istana bangunan besar muncul dalam pikiran ilahi klon. Duduk bersila di dalam gedung itu adalah pembangkit tenaga alam primordial yang kuat, yang memiliki alam yang mendekati level Qian. Sulang memanggil panel atribut orang ini dan menemukan bahwa dia bernama Wulang. Siapa yang berani menerobos ke alam kultivasi tanpa izin? Makna kami sudah sangat jelas, kami tidak ingin berpartisipasi dalam perang antara dunia tanpa batas dan Kaisar Yuan Mingsu. Sekarang kamu segera pergi, aku tidak akan mempermalukanmu, tetapi jika kamu terus terlibat, aku akan disalahkan karena tidak kenal ampun. Ada suara dingin dari pembangkit tenaga alam primordial di dalam gedung, yang bahkan mengandung jejak aura pembunuh. Haha, tidak ada telur di bawah sarang penutup. Jika alam semesta tanpa batas dihancurkan oleh Kaisar Yuan Mingsu, bagaimana Anda bisa melestarikan 10.000 alam semesta? Sulang menggunakan kemiringan yang sempurna untuk mengendalikan avatar, sebuah seringai di sudut mulutnya. Dunia kultivasi kita ada di balik patahan ruang waktu. Tempat ini sangat istimewa. Bahkan jika Kaisar Yuan Mingzhou membunuh semua makhluk di alam semesta tanpa batas, dia tidak akan bisa membunuhnya di sini. Ini masalah besar. Saya menunggu untuk menghancurkan saluran ruang waktu ini sepenuhnya,
dan kemudian dunia kultivasi akan menjadi alam semesta terbesar. Juga, Kaisar Yuan Mingzhou tidak tinggal di alam semesta tanpa batas sepanjang waktu, dia selalu ingin pergi. Ketika dia pergi, itu adalah saat ketika kultivasi semua alam kita akan dikirim untuk menghidupkan kembali seluruh alam semesta tanpa batas. Sebelum ini, semua perlawanan yang dilakukan oleh alam semesta tanpa batas sia-sia, dan kami tidak akan menemanimu untuk mati. Itulah akhir ceritanya. Saya tidak ingin mengatakan ini untuk ketiga kalinya. Kembalilah. Setelah 3 napas, aku akan membunuhmu. Suara Wulang sangat acuh tak acuh, dan aura pembunuhnya menjadi semakin serius asli. Kamu benar-benar kehilangan harapan di 10.000 alam kultivasi. Kamu benar-benar berharap bisa lolos dari malapetaka kehancuran alam semesta tak terbatas oleh Kaisar Yuan Mingzhou. Kamu burung unta seharusnya cukup teliti. Sayangnya, apakah kamu pikir dengan kekuatan Kaisar Yuan Mingzhou, kamu tidak akan ditemukan? Itu adalah orang kuat yang mengendalikan jalan. Waktu, hampir setara dengan alam semesta tak terbatas berbentuk manusia, bagaimana bisa diblokir oleh patahan ruang waktu ini? Aku bisa merasakan bahwa dunia kultivasi sebenarnya dalam ketakutan, putus asa, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Aku hanya bisa berharap Kaisar Yuan Mingzhou akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Sulang mengendalikan klon itu dan berkata dengan ringan, dengan nada menghina. Tidak ada yang tahu cara menghindari malapetaka lebih baik daripada dunia kultivasi kita. Sekarang setelah 3 napas telah tiba, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk keluar dari sini. Suara Wulang menjadi semakin dingin, dan aura yang sangat menakutkan telah menekan klon Sulang. Hehe, kau kenal raja. Sudut mulut Sulang menunjukkan sedikit keceriaan, dan segera menggelengkan kepalanya, dan langsung mengirim klon itu. Saat berikutnya, klon Sulang muncul di belakang Aula Pavilion. Apa, bagaimana kau bisa berteleportasi di luar angkasa di bawah hidungku? Sialan, tidak menyadarinya, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Wulang merasa ngeri, dan segera menjadi marah, dan langsung menunjukkan kekuatan magis yang sangat mengerikan, dan membunuh klon Beiying milik Sulang. Namun pada saat ini, dan masih banyak lagi, Sulang mengendalikan klon itu dan mengeluarkan pil tingkat rendah dengan kualitas sempurna. Jika kau mau, berhentilah. Lelucon, orang yang menangkapmu adalah milikku. Mata Wulang berbinar, dan dia menyadari bahwa itu adalah pil tingkat rendah dengan kualitas sempurna, hampir punah di dunia kultivasi. Dan benda yang sangat berharga. Dia tidak percaya bahwa Sulang akan menghancurkannya. Dia berencana untuk menangkap Sulang, merebut obatnya, dan membunuhnya lagi. Namun, apa yang terjadi di saat berikutnya membuatnya benar-benar bingung. Sulang benar-benar menggosok tangannya dan langsung menghancurkan pil itu menjadi bubuk. Apa, kau benar-benar menghancurkan pil sempurna yang terlalu mendasar itu. Gerakan Wulang kaku di udara, wajahnya penuh dengan warna yang luar biasa, dan bahkan matanya merah. Pil yang kualitasnya sempurna pada awalnya hanyalah kentut. Asalkan kau bergabung dengan bawahanku, ada banyak pil seperti ini sampai matamu akan terbelalak. Sulang tersenyum meremehkan, dan banyak pil primordial kualitas sempurna muncul lagi di tangannya. Dan pil yang diremas menjadi bubuk tidak terbuang sia-sia, dan disimpan di ruang penyimpanan sebagai bahan baku penguat. Saat ini, melihat sejumlah besar pil sempurna dari awal Sulang, Wulang langsung bergemuruh dan gemetar. Kamu benar-benar memiliki begitu banyak pil kualitas sempurna dari awal. Apakah kamu yang mulia Sulang di mulut Yinghua? Kamu benar-benar memiliki alkimia yang unik di alam semesta. Tidak mungkin, ini pasti warisan yang kamu dapatkan dari atas. Saat ini, tidak ada yang bisa memurnikan obat kualitas sempurna dari awal. Jika kamu ingin mati, matilah sendiri, jangan mencoba menarik kembali dunia kultivasi. Wulang sangat terkejut, tetapi dia masih tidak bisa mempercayai keanehan Sulang, dan niat membunuhnya sekali lagi menyebar. Namun, avatar Sulang dengan keras melemparkan pil itu ke Wulang. Berikan saja bawahan penjahat masa depan ini terlebih dahulu. Ini, ekspresi wajah Wulang berubah drastis, dan dia segera menarik kembali kekuatan sihirnya agar tidak merusak obatnya. Namun, ketika dia menangkap pil itu dengan sempurna, dia menemukan bahwa Sulang telah menghilang lagi. Dia dapat melihat melalui pikiran spiritual yang lebih luas bahwa Sulang muncul di tempat yang sangat jauh dalam sekejap, dan dia selangkah lebih dekat ke dunia kultivasi.
Apa? Dia ingin sendirian menerobos ke ranah kultivasi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan, dalam keadaan sepele, dan berani menerobos ke ranah kultivasi? Ada sedikit kengerian di mata Wulang, dan segera berubah menjadi penghinaan dan penghinaan. Ada orang-orang kuat di ranah kultivasi, seperti awan, dan hanya ada 7 atau 8 di hari-hari awal ranah Sanyan. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan saat kau pergi ke dunia kultivasi. Wulang tidak mengejar Sulang, tetapi hanya menyampaikan berita itu kepada para master kuat lainnya di tahap awal dunia kultivasi. Dia tetap di tempat untuk mencegah Yinghua dan yang lainnya mengirim orang ke sana. Namun apa yang dia lakukan berada di pelukan Sulang. Jika kau tidak mengejar, maka aku tidak diterima. Sudut mulut Sulang terangkat dengan penuh semangat, dan segera mengirimkan klon untuk tetap dekat dengan dunia kultivasi. Dengan cepat, pintu keluar saluran ruang waktu muncul di depanmu. Roh klon Sulang bahkan telah melihat pemandangan di dunia kultivasi. Dan pada saat ini, hahaha, pada hari-hari awal Sanyan, aku benar-benar berani memasuki dunia kultivasi kita. Kudengar dia memiliki sejumlah besar pil tingkat rendah, dan kualitasnya sempurna, luar biasa. Orang ini sepertinya bukan anggota klan Wu. Dia seharusnya seorang pejuang dari dunia tanpa batas. Dunia kultivasi kita hanya kekurangan komunikasi dengan peradaban asing. Tangkap si kecil ini, kita harus berkomunikasi dengannya. Petik 2 petik 2. Seorang seniman bela diri primordial yang kuat muncul di depan klon Sulang. Anda tidak perlu memikirkannya dan Anda akan tahu bahwa ini dipanggil oleh Wulang sejak awal. Kekuatan kultivasi Han Li Mozun, Luo Tianzizun, Feng Tianzizun, Beichen Emperor Zun dan seterusnya yang saya pelajari dari Yinghua sebelumnya semuanya ada di antara mereka. Tetapi Sulang melihat banyak pembangkit tenaga listrik di tahap primordial di depannya, dan dia bahkan tidak repot-repot bergerak. Segera setelah itu, Luo Tianzi mengulurkan tangannya yang besar dan meraih klon Sulang di tangannya. Oke, apakah tertangkap? Tidak ada perlawanan sama sekali. Luo Tianzi menatap avatar Sulang dengan sedikit aneh. Han Li Mozun, Feng Tian Supreme, Beichen Emperor dan yang lainnya juga terkejut. Orang ini datang untuk mengolah 10.000 alam hanya untuk ditangkap. Apakah dia pikir kita tidak akan melakukan apapun padanya? Ini adalah kekejaman karena tidak menyadari dunia kultivasi. Berikan dia padaku, aku yang terbaik dalam seni boneka, menyempurnakannya menjadi boneka, semuanya milik kita. Mengapa memberikannya kepadamu? Kamu harus memberikannya kepadaku. Petik 2 petik 2. Kekuatan besar para kultivator dari semua alam saling memandang, dan secara bertahap seberkas cahaya dingin muncul di mata mereka. Beberapa penggarap iblis Taichu yang lebih jahat bahkan membuat klon Sulang menjadi boneka. Tetapi pada saat ini, kau ingin aku tahu apa itu kekejaman? Sebuah suara datang dari balik kultivasi 10.000 alam Taichu. Apa? Seseorang di belakangnya, kapan mereka muncul? Itu adalah senjata sihir humanoid besar, senjata sihir macam apa ini, sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan alam bayan. Bagaimana ini mungkin? Petik 2 petik 2. Han Li Mozun, Luo Tianzizun, lebih dari 20 orang pada awalnya, melihat keagungan yang tidak tahu kapan mereka muncul di pikiran ilahi, dan mereka terkejut. Semua orang tercengang, melihat kapal tanpa batas yang dikendalikan oleh Sulang dengan tidak percaya, dan terkejut dengan kekuatan alam 8 bumi yang merasuki tubuh tanpa batas. Meskipun mereka memiliki lebih dari 20 kekuatan awal, kebanyakan dari mereka berada di level Xian. Hanya ada satu level Qian. Dengan celah antara alam kecil awal alam ethereal, mereka tidak akan menjadi lawan Sulang Wuyin bersama-sama. Jawab aku. Sulang berdiri di bagian inti Infinite, samar-samar menatap para kultivator surgawi primordial, apakah kalian ingin aku tahu apa itu kekejaman? Dengarkan ini, para kultivator primordial dari 10.000 alam tiba-tiba jatuh ke dalam gua es, benar-benar dingin dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, tangkap dia, mari kita lihat apakah anak itu masih punya pil. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak pil sempurna yang terlalu mendasar, dan aku telah menghasilkan banyak uang. Teriakan gembira datang dari saluran waktu dan ruang. Kemudian Wulang muncul dengan gembira di benak semua orang. Segera, pikiran spiritual Wulang juga melihat banyak lorong pucat dan tidak bergerak dari alam awal primordial.
Dan jumlah tak terbatas yang berdiri di kehampaan seperti planet humanoid besar. Dan, Wulang menemukan bahwa mata Han Limozun dan yang lainnya yang menatapnya sangat rumit, dengan kemarahan, simpati, dan yang lainnya seolah-olah melihat orang bodoh. Ini yang terjadi. Kenapa kalian semua terlihat seperti ini? Apa senjata ajaib raksasa aneh berwujud manusia itu dan kapan itu muncul? Mungkinkah ini senjata Kaisar Wu Bianzhou? Wulang pertama kali mengajukan beberapa pertanyaan dengan linglung. Matanya membelalak tak percaya, mulutnya terbuka lebar, dan tubuhnya mulai bergetar secara bertahap. Awalnya dia mengira Han Limozun dan rekan junior lainnya dapat dengan mudah menangkap Sanyan Taichu yang berlari ke alam kultivasi. Tetapi tidak pernah menyangka, ketika saya melihat semua rekan saya lagi, semua orang ternyata adalah seekor tikus yang diawasi oleh seekor kucing, terlalu takut untuk bergerak. Saat ini, nafas teror yang tak tertandingi menyelimuti. Itu adalah atmosfer yang mengerikan dari alam delapan bumi tanpa batas. Dalam napas yang mengerikan itu, Wulang hanya merasa bahwa dia sama rentannya dengan seekor semut. Tidak ada, Kaisar Zhou, kapan kau masuk? Aku tahu aku salah, aku akan mengembalikan obat-obatan ini kepadamu. Wulang menatap Infinity dengan ketakutan, lalu dengan gemetar mengambil pil yang telah diterimanya sebelumnya dan dengan hormat mengembalikannya kepada Sulang. Ambilkan ini untukmu. Sulang mengangkat tangannya dan menembakkan pil itu kembali dan jatuh di depan Wulang. Wulang menangkap pil itu, tetapi tidak berani menerimanya. Menurutnya, Sulang tidak mau mengambil kembali pil-pil ini, tetapi dia tidak bermaksud memaafkannya. Sudah berakhir, pasti sudah berakhir kali ini. Tanpa diduga, Wu Tianyuku akan jatuh seperti ini setelah berlatih sebagai petani fana di daerah desa kecil. Dalam benak Wulang, ada berbagai gambaran dirinya memulai jalur kultivasi dan berjalan selangkah demi selangkah hingga saat ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Tetapi pada saat ini, semua orang di dunia kultivasi, bahkan aku bisa menyelinap ke dunia kultivasi dengan diam-diam. Kalau begitu Kaisar Yuan Mingzu dari alam abadi tidak dapat menemukanmu, tidak dapat membunuhmu. Terlalu naif. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan bawahanku untuk melawan Kaisar Yuan Mingzu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena melakukannya. Sulit untuk mengatakan apakah kau sudah mati atau masih hidup. Lagi pula, aku tidak kekurangan bawahan sekarang. Sulang melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan ringan. Pernyataan ini keluar, Wulang tiba-tiba menghela napas lega. Sulang memberi mereka kesempatan lagi. Jika mereka setuju, kejadian sebelumnya mungkin akan terungkap. Yang mulia Sulang, di Xia Wulang, saya ingin bergabung dengan komando Anda. Wulang memikirkannya dalam hatinya, dan merasa bahwa jika dia menolak, dia pasti akan mati. Meskipun dia pasti akan mati melawan Kaisar Yuan Mingzu, itu lebih baik daripada mati sekarang. Dan pil-pil itu benar-benar menggoda. Baiklah, teman Wulang, kemarilah. Pil-pil obat sebelumnya, anggap saja sebagai hadiah pertemuanku. Sulang tersenyum tipis, dan kekuatan yang kuat jatuh pada Wulang sambil melambaikan tangannya, menariknya ke sisinya. Ya, bawahan berterima kasih kepada Yang Mulia Sulang atas hadiahnya. Wulang tidak berani menolak, membiarkan Sulang menarik dirinya ke sisi Infinity. Ketika seluruh alam kultivasi melihat pemandangan ini di awal, ekspresi mereka berubah drastis. Wulang adalah yang terkuat kedua di dunia kultivasi, hanya lebih lemah dari Han Limozun yang terkuat pertama. Tapi sekarang, Wulang langsung pergi ke perintah Sulang. Teman-teman Taoisme, Yang Mulia Sulang benar. Aku akan bertarung daripada hanya duduk dan menunggu. Teman-teman Taois Han, Taois Bai, teman Taois Meng, kalian tidak bisa bersembunyi di semua alam. Begitu Wulang bergabung dengan bawahan Sulang, dia langsung membuka mulutnya untuk membantu Sulang membujuknya agar menyerah, yang cukup bagus. Namun, Kaisar Yuan Mingzu sangat kuat, aku tidak punya harapan sama sekali. Luo Tianzi berkata dengan ekspresi sedih, daripada mati, lebih baik menikmati masa tuamu dan menunggu harapan yang halus. Yang lainnya awalnya terguncang, tetapi saat ini, setelah mendengar ini, kulitnya tiba-tiba menjadi gelap. Menghadapi Kaisar Mingzu di alam abadi, mereka tidak percaya bahwa ada yang bisa menolak Ham. Luo Tian, karena kamu benar-benar telah kehilangan keberanianmu, maka itu tidak cocok untuk hidup di dunia ini. Sulang menatap Luo Tian Zizun,
mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya, pedang Yutian raksasa tiba-tiba muncul. Boom! Niat membunuh yang sangat mengerikan tersebar dari pedang Yutian. Bahkan biksu kuat Hanli sejak awal, tubuhnya gemetar dan kulitnya menjadi pucat. Mereka telah merasakan bahwa pedang panjang di tangan raksasa itu pasti telah membunuh lebih dari 100 orang kuat. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga alam kian dengan alam yang sama dengan Hanli Mozunnya. Yang Mulia Sulang, Luo Tian tahu kesalahannya. Luo Tian bersedia bertarung sampai mati untuk benua yang tak terbatas. Luo Tian bahkan lebih takut untuk berdiri terbalik, dan kulit kepalanya akan meledak. Bahkan Hanli dan yang lainnya panik. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada alam 4 generasi terlalu dini? Dalam menghadapi kengerian kematian yang hebat, Luo Tian berlutut di hadapan Sulang di tempat. Namun, Sulang tidak bermaksud untuk berbelas kasihan. Bahkan jika orang-orang seperti Luo Tian berada di bawah komando pendapatan, mereka tetap saja mengganggu militer, dan mereka bahkan mungkin berinvestasi di benua Tianmi. Domba hitam harus disingkirkan. Pedang patah. Hati Sulang tergerak, dan dia mengendalikan Boundless untuk memotong pedang dengan parah. Dalam sekejap, pedang cahaya menebas Luo Tian, yang mengelak, dan langsung menghancurkan pertahanannya. Astaga, darah berceceran, dan kepala yang mematikan itu terbang tinggi. Perintah sistem juga segera berbunyi. Pada awalnya, patung Xian Stage dengan mudah dipenggal oleh Sulang. Aku menunggu untuk melawan Kaisar Yuan Mingsu. Para biksu lainnya dari alam awal primordial dibantai, dan mereka berlutut dengan gemetar di kaki Infinity. Pertama, para biksu dari alam bawah alam primordial berlutut. Segera setelah itu, semakin banyak biksu yang menyerah, dan akhirnya bahkan biksu alam kian Hanli Mozun berlutut di hadapan Sulang. Aku tahu kau dipaksa oleh situasi sekarang, tapi aku percaya bahwa saat kau tiba di benua berkabut surgawi, kau akan berterima kasih pada dirimu sendiri atas keputusanmu. Suara Sulang menjadi ramah, pada saat itu, aku harap kau dapat meneriakkan kata, aroma sejati, dengan keras. Mendengar ini, Hanli Mozun dan yang lainnya setengah mengerti. Mengapa kau ingin meneriakkan kata Zhenxiang? Namun, Yinghua dan yang lainnya mengetahui arti kata Zhenxiang. Siapa yang menjadikan mereka orang-orang yang selama ini berada di internet roh surgawi daratan? Aku janji, mereka akan meneriakkan kata, wangi sejati. Tentu saja, kami juga sama di awal, dan kemudian tidak mengikuti Yang Mulia Sulang. Orang-orang ini akan segera mengetahui kehebatan Yang Mulia Sulang. Di Infinity, Yinghua dan yang lainnya berkomunikasi satu sama lain, dengan senyum lebar di wajah mereka. Saat ini, kalian para kultivator dari 10.000 alam. Karena kalian telah bergabung dengan bawahanku, tentu saja aku tidak akan pelit denganmu. Pil-pil ini mungkin dapat membantumu menerobos alam kecil. Terimalah semuanya, akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Tentu saja, aku juga membutuhkan kesetiaanmu yang mutlak. Sebenarnya, aku punya cara untuk mengumpulkan kesetiaanmu secara paksa, tetapi aku tidak ingin memperlakukanmu seperti ini. Sulang menaburkan banyak pil yang sempurna sejak awal, sambil berbicara dengan ringan. Hanli Mozun dan yang lainnya menatap pil di depan mereka dengan ngeri, sambil menatap angka tak terbatas yang tinggi, tiba-tiba merasa bahwa mengikuti Sulang tampaknya menjadi pilihan yang baik. Setidaknya, obat-obatan berkualitas sempurna ini sejak awal adalah harta karun kultivasi yang tidak pernah berani dia pikirkan. Bawahan berterima kasih kepada Yang Mulia atas hadiah yang murah hati. Karena saya telah membuat pilihan, tidak ada jalan untuk kembali. Saya akan bersumpah dengan hati dao saya akan mengikuti jejak Yang Mulia dengan satu hati dan satu pikiran, dan melawan Kaisar Yuan Mingsu, bahkan jika bencana telah berakhir, saya tidak akan pernah menyesalinya. Petik 2. Hanli Mozun dan yang lainnya berlutut di kaki Sulang, bersumpah dengan hati dao. Bagi para biksu, Dao Xin adalah semacam keberadaan aneh yang terkait dengan jiwa dan keadaan pikiran yang dipadatkan oleh para biksu senior di jalur kultivasi, setengah virtual dan setengah nyata, misterius dan misterius. Bersumpah dengan Dao Xin, itu memiliki efek pengekangan yang mengerikan pada para biksu. Dan semakin tinggi basis kultivasi, semakin kuat kekuatan pengikat Dao Xin. Seperti seorang biksu di alam primordial, mereka yang melanggar sumpah tidak hanya akan memutus jalur kultivasi, tetapi bahkan jatuh ke alam primordial. Hanli Demon Sovereign dan yang lainnya bersumpah demi Dao Xin,
dapat dilihat bahwa mereka benar-benar telah mengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya, mari kita semua memasuki kapal tanpa batas. Sulang tersenyum sedikit dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Lebih dari 20 sinar cahaya diproyeksikan dari Infinity, yang jatuh pada Hanli Mozun dan yang lainnya. Tiba-tiba, Hanli Mozun dan yang lainnya merasakan ketertarikan samar. Kita juga bisa memasuki kapal Infinity. Senjata sihir yang sangat kuat, Yang Mulia Sulang mengizinkan kita masuk. Petik 2. Petik 2. Para biksu primordial merasakan kepercayaan Sulang yang dalam, dan hati mereka tergerak. Segera setelah itu, mereka mengikuti kekuatan hisap, melayang, dan terbang ke bagian-bagian yang telah disiapkan Sulang untuk mereka. Dalam sekejap, semua orang merasakan bahwa kekuatan mereka terintegrasi dengan sejumlah besar orang kuat di bawah pengaruh Infinity, membentuk kekuatan yang lebih mengerikan. Biarkan kamu merasakan kekuatan yang kami miliki, jangan sampai kamu selalu penuh dengan pesimisme. Sulang tersenyum tipis, dan segera menggerakkan pikirannya, memanggil binatang suci satu demi satu dan memasuki setiap bagian. Tiba-tiba, kekuatan Boundless telah meningkat lagi. Ini belum berakhir, agar Hanli dan yang lainnya dapat lebih merasakan kekuatan Infinity yang kuat. Sulang mulai menggunakan kekuatan waktu dalam berbagai tahap. Dimulai dari momen keabadian, di tahap sekarang, lalu, sutra hati keheningan, misteri keberuntungan masa depan, di tahap masa depan, dan jejak asal mula keabadian, di tahap masa lalu. Setiap latihan telah dikuasai hingga ekstrim. Oleh karena itu, makna mendalam waktu yang ditunjukkan oleh Sulang mengejutkan semua kekuatan awal. Bahkan seorang kultivator Qian Taichu seperti Hanli, setelah membandingkan waktu dan makna mendalam Sulang, semuanya menemukan kekurangannya sendiri. Terutama di tahap masa lalu, Hanli hanya dapat memasuki alam Qian, menghubungi tahap waktu masa lalu. Namun, Sulang telah menguasai jejak asal mula keabadian hingga ke tingkat dasar. Makna mendalam waktu di tahap masa lalu telah dikuasai dengan sangat mendalam. Hanli merasakannya sedikit dan segera mendapat banyak manfaat. Dia merasa beruntung dapat bergabung dengan bawahan Sulang dalam sekejap. Bukan hanya Hanli, Yinghua dari klan Wu mendapat banyak inspirasi dari makna waktu yang mendalam dari Sulang. Hal ini berlaku bahkan untuk dua Qian primer. Para penyihir dan biksu lainnya di alam awal primal secara alami akan mendapatkan lebih banyak. Aku tidak menyangka senjata sihir humanoid yang kuat ini memiliki fungsi yang luar biasa. Energi kita tidak hanya berkumpul bersama, tetapi kita bahkan dapat merasakan makna mendalam dari alam yang lebih tinggi. Itu luar biasa. Bergabung dengan bawahan Yang Mulia Sulang adalah pilihan yang paling tepat. Aku telah melihat secercah harapan. Petik 2. Petik 2. Segala macam pikiran muncul di hati para biksu purba, dan cahaya kegembiraan bersinar di mata mereka. Mereka tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Sulang. Jika Anda merasa bersyukur dan berterima kasih atas keputusan yang telah Anda buat, teriakkan kata aroma sejati. Meskipun mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh aroma sejati, mereka juga membacanya dalam hati mereka. Saat ini, semuanya, kekuatan kita jauh lebih dari itu. Selain itu, di bawah kepemimpinanku, Anda akan dapat membuat kemajuan terus-menerus. Di masa depan, semua orang akan menjadi setengah langkah abadi, itu mungkin. Suara Sulang menyebar melalui pikiran semua orang lagi. Tiba-tiba, semua biksu awal gemetar bersama. Menjadi setengah langkah abadi, ini terlalu dibesar-besarkan. Harus dipahami bahwa kultivasi 10.000 alam ini diubah oleh alam setengah langkah abadi yang kuat. Di alam seperti itu, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk mengingininya? Tetapi, semua orang tiba-tiba mendengar suara Yinghua, jangan berpikir bahwa Yang Mulia Sulang sedang membual, dia tidak pernah berbohong. Pernyataan ini keluar, sedikit kejutan muncul di hati semua biksu sejak awal. Mereka adalah tetangga dari klan Wu, dan mereka telah berhubungan dengan Yinghua selama bertahun-tahun. Mereka tahu bahwa Yinghua adalah orang yang sangat sombong dan keras kepala, dan tidak pernah repot-repot berbohong. Dalam hal ini, bahkan Yinghua berpikir bahwa mungkin baginya dan yang lainnya untuk menjadi setengah langkah abadi, yang berarti bahwa di bawah kepemimpinan Sulang, mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi setengah langkah abadi yang kuat. Memikirkan hal ini, para kultivator pertama tidak dapat menahan kegembiraan mereka sehingga hati mereka bergetar.
Saya pasti akan mengikuti jejak yang mulia. Arah, kehendak yang mulia Sulang adalah arah yang saya tunggu untuk pedang itu. Yang mulia Sulang yang agung pasti akan memimpin kita untuk mengalahkan benua Tianmi, melawan Kaisar Yuan Mingzu, dan menyelamatkan alam semesta yang tak terbatas. Petik 2. Petik 2. Satu persatu dari awal, yang kuat mengeluarkan suara mereka sendiri, membiarkan Sulang melihat tekadnya yang kuat. Baiklah. Aku akan memadatkan kekuatan seluruh alam semesta yang tak terbatas sedikit demi sedikit untuk mengalahkan Kaisar Yuan Mingzu. Suara serius Sulang terdengar. Sekarang, aku nyatakan bahwa alam kultivasi telah menyatu dengan benua surga. Han Li, sekarang bawalah aku untuk mengambil alih alam kultivasi. Ya, Yang Mulia Sulang, Kaisar Sulang yang setia. Han Li segera menerima perintah, dan kemudian mulai membimbing Sulang dan memperkenalkan situasi dunia kultivasi. Ada total 99.980.000 dunia kecil di dunia kultivasi. Semakin rendah level dunia kecil, semakin besar jumlahnya. Semakin tinggi level dunia, semakin sedikit jumlahnya. Hanya ada satu dunia terbesar, Tianhanji. Tianhanji adalah biksu abadi setengah langkah yang telah berubah menjadi alam dari semua alam. Alam semesta kehidupan leluhur biksu sangat luas. Kecuali di samping itu, sisa dunia adalah dunia dinding kristal leluhur biksu. Leluhur biksu itu jelas mengambil jalan biasa dari awal, menyatukan dunia dinding kristal satu sama lain, mengurangi jumlahnya, sehingga mengurangi kesulitan kultivasi. Mungkin ini juga merupakan alasan penting mengapa ia dapat mencapai keadaan setengah langkah abadi. Pada saat ini, dunia tempat Boundless berada adalah milik alam semesta Boundless, bukan di alam kultivasi. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan Han Li, Sulang mengendalikan Infinity, dan segera tiba di kehampaan yang sepi. Yang Mulia Sulang, dunia kultivasi ada di bawah. Han Li menunjuk ke kaki Infinity dan melapor kepada Sulang. Tidak perlu dikatakan Han Li. Sulang juga telah melihat gambaran lengkap dunia kultivasi. Itu seperti menara kristal besar yang berdiri di kehampaan yang tak berujung. Tapi, menara besar ini tidak beraturan, seperti menara pasir kristal yang ditumpuk oleh sejumlah besar partikel kristal, seperti mahakarya seorang anak di pantai. Ada partikel kristal terbanyak di bawah menara raksasa dunia kultivasi, dan selain pembentukan dasar menara, itu bahkan membuka lautan pasir. Itu adalah level terendah di dunia. Disebut dunia fana oleh para biksu. Dunia fana juga dibagi menjadi level tinggi dan rendah. Semakin tinggi level dunia fana, semakin kuat kekuatan spiritualnya, dan biksu batin dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Naik ke dasar menara adalah alam spiritual dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat, kemudian alam dewa, alam suci, alam abadi, alam misterius, alam surgawi tai, dan alam surgawi. Bukan berarti tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki level yang lebih tinggi. Ada manusia di dunia kultivasi ini, dan semakin besar dunia, semakin banyak manusia. Misalnya, Tianhanji adalah dunia yang komprehensif. Ada manusia dari level terendah hingga pembangkit tenaga listrik dari alam awal primordial, mirip dengan benua Tianmen yang kecil. Saat ini, Han Li juga memperkenalkan situasi kekuatan internal di dunia kultivasi. Dunia kultivasi mendekati 100 juta dunia, dibagi dan ditempati oleh 27 biksu dari alam awal primordial. Semakin tinggi kekuatan biksu dari alam awal primordial, semakin banyak dunia yang mereka kuasai. Dan dunia di bawah komando mereka kadang-kadang akan berperang. Namun, para biksu di masa-masa awal tidak akan saling menyerang, dan perang dunia di bawah komando mereka hanya untuk bersenang-senang di waktu luang kultivasi. Tetapi, salah satu dari mereka terlalu dini. Tetapi Han Li dan yang lainnya telah menganggapnya sebagai musuh yang nyata. Itu adalah seorang biksu dari alam Qian Taichu bernama Bai Tian. Orang ini awalnya hanyalah seorang biksu biasa sejak awal, dan peringkatnya tidak tinggi. Namun, ia ditawan oleh iblis luar angkasa, dan memulai cara aneh yang mengeluarkan dupa dari iblis tersebut, dan kecepatannya melonjak tajam. Sebelum Han Li dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka telah dipromosikan ke ranah Qian Prime Beginning. Iblis luar angkasa, Han Li, bicarakan hal ini dengan saksama. Sulang mendengar tentang iblis surgawi luar angkasa, dan tiba-tiba menjadi tertarik. Ia sering melihat ini ketika ia biasa membaca buku. Mungkin keberadaan itu yang meninggalkan jejak kuat di inti dunia tanpa batas. Namun,
Saya belum pernah melihatnya di alam semesta tanpa batas. Kembalilah kepada Yang Mulia Sulang. Iblis surgawi luar angkasa ini pasti dimulai dari 3 miliar tahun yang lalu. Dunia kultivasi pada waktu itu jauh lebih makmur daripada saat ini, dan bawahannya hanya mampu mencapai ranah kaisar tertinggi Jiudu. Namun suatu hari, monster yang kuat tiba-tiba muncul di dunia kultivasi, mengaku sebagai iblis bawaan. Sejumlah besar orang kuat dari awal semuanya telah menembak bersama, tetapi mereka sama sekali bukan lawan dari iblis bawaan. Sebaliknya, mereka telah menderita banyak korban. Ketika Hanli mengatakan ini, wajahnya pucat, menunjukkan betapa mengerikannya pertempuran saat itu. Teruskan. Sulang mengangguk pelan, pikiran melintas di matanya, iblis bawaan, sedikit menarik. Ya, Yang Mulia, pada akhirnya, pembangkit tenaga primordial dari 10.000 alam tidak akan bertahan hidup, dan mereka akan melarikan diri. Dan iblis bawaan tidak mengejar dan membunuh, tetapi tinggal di alam kultivasi untuk waktu yang singkat, mengambil sesuatu yang sangat penting, itu diduga sebagai kesempatan berkah yang ditinggalkan oleh leluhur biksu abadi. Dan, selama iblis bawaan ini tinggal, iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan, bersembunyi di kehampaan, di mana-mana. Petik 2. Petik 2. Hanli terus berbicara tentang kecerdasan iblis luar angkasa. Iblis luar angkasa itu seperti sejenis makhluk dupa aneh, mampu menyerap bau dupa negatif, dan memiliki kemampuan jahat yang tak tertandingi. Mereka dapat menempati tubuh biksu dan hidup di dalamnya untuk menjadi simbiosis. Mereka yang ditampung dengan simbiosis akan hancur, dan akan sangat menyakitkan. Namun, mereka dapat menempuh jalan aneh lainnya, di mana dupa dan kekuatan spiritual dibudidayakan, dan mereka akan menjadi sangat kuat. Baitian, itu karena dihinggapi oleh iblis luar angkasa yang kuat. Hanya dalam waktu yang sangat singkat akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bagi iblis luar angkasa itu, Hanli dan yang lainnya juga telah berpikir untuk melenyapkan mereka, tetapi tidak ada efek yang jelas sama sekali. Salah satunya adalah karena iblis surgawi luar angkasa terdiri dari kekuatan dupa aneh yang telah menyublim secara kualitatif dan lebih sulit untuk dilenyapkan. Yang kedua adalah karena ada terlalu banyak iblis surgawi luar angkasa, dan mereka tersembunyi dalam dan berlari cepat, sehingga sulit untuk membunuh mereka semua. Dan mereka dapat membagi diri mereka sendiri, semakin banyak, mereka tidak dapat membunuh mereka. Yang ketiga adalah karena iblis luar angkasa telah menjadi objek perlindungan oleh Baitian. Baitian, kuat karena iblis luar angkasa, jadi ia sangat mengagumi iblis luar angkasa. Dia bahkan mendirikan pemujaan kepada para dewa, dan mengumpulkan banyak biksu yang ditampung dan dijamu secara simbiosis oleh para dewa di luar wilayah, dan kekuatannya pun semakin kuat. Banyak biksu yang tidak memiliki harapan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Banyak orang akan memilih untuk hidup bersama para iblis di luar wilayah, menjadi orang jahat, dan menyebabkan bencana. Terutama para biksu di bawah paling rentan terhadap godaan iblis ekstrateritorial. Oleh karena itu, banyak dunia di alam kultivasi telah terkikis oleh pemujaan para dewa dan berubah menjadi iblis sejati. Dahulu, apa yang disebut alam iblis tidak lebih dari kapak, dan sama sekali tidak jahat, jadi tidak lagi disebut alam iblis, dan semuanya disebut alam roh. Tentu saja, dunia iblis sebelumnya juga merupakan dunia yang paling banyak berubah menjadi dunia iblis yang sebenarnya. Selain itu, tentakel sekte iblis Baitien sangat dalam dan sangat luas. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Hanli DKK, di seluruh dunia kultivasi, diperkirakan 1/5 dunia telah menunjukkan tanda-tanda menyembah iblis. Bahkan ini adalah perkiraan yang konservatif, situasi sebenarnya mungkin lebih serius dari ini. Dan begitu, kultivasi 10.000 alam sebenarnya sangat serius. Hanya menjadi sekte penyembah iblis, iblis ekstrateritorial, telah menyebabkanmu hancur. Ini juga alasan mengapa kamu tidak mau meninggalkan alam kultivasi dan mengikutiku untuk melawan benua Tianmi pada awalnya. Sulang mendengarkan narasi Hanli, dan senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Wawasan yang mulia bagaikan obor. Ekspansi diam-diam dari kultus iblis penyembah ini, saya hampir tidak berdaya. Awalnya, saya menunggu untuk mengumpulkan kekuatan untuk melenyapkan Baitien, tetapi kita tidak lagi tahu seberapa kuat Baitien saat ini, jadi kita ragu-ragu dan tidak berani melakukannya. Hanli tersenyum pahit dan mengangguk, saya ingat pertama kali kita memiliki selusin atau lebih kultivator untuk melenyapkan Baitien,
dan kita hampir kehilangan tenaga. Ya, Baitian terlalu kuat. Alasan utamanya adalah bahwa cara dupa iblis ekstrateritorial terlalu aneh. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berasimilasi dan terkontaminasi. Maka perlawanan BAITIEN terhadap aturan waktu sangat mengerikan. Kita tidak dapat menahannya jika kita menggunakan aturan waktu bersama-sama. Petik 2. Para biksu awal yang telah berpartisipasi dalam perang berkata dengan ketakutan yang tersisa, dan ada secercah harapan di mata mereka.